Terima kasih. April ya, dari SMA 1 Siantar ya, April. Iya, Bang. Saya dari SMA 2 Siantar. Berarti berdekatan gitu nih, April. Wah, memang udah ada chemistry ya. Jadi saya itu alumni SMA Negeri 2 Pematang Siantar, di alamatnya di Parluasan ya. Nah, motivasi saya yang pertama itu sebenarnya saya itu tidak dikasih kuliah sama orang tua saya awalnya, karena kakak saya pada saat itu masih kuliah. Kebetulan ayah saya itu PNS yang biasa, jadi terkait dana itu tidak cukup, tidak ada. Jadi dia memprioritaskan jangan sampai anak-anaknya nanti putus di tengah jalan. Ini kisah nyata ya. Jadi tapi apa yang saya inginkan itu, saya ingin kuliah gitu. Memang dari awal saya sudah cinta ke peternakan, karena memang sebelum pada saat SMP saya juga sudah ada pelihara ternak puyuh gitu ya, peternak puyuh di belakang rumah gitu. Jadi dengan itu saya jadinya bersemangat untuk ambil peternakan. Nah, awalnya saya nggak dikasih kuliah, tapi saya nyuri-nyuri, Dek. Nah, kalau kita nyuri-nyurinya untuk kebaikan boleh ya. Nah, saya nyuri itu ikut bimbingan diam-diam. Pas saat ditanya saya ke Medan itu, saya cari kerja, saya bilang gitu. Nah, pada saat itu saya singkat cerita ikut ujian UMPTN pada saat itu namanya, dan alhamdulillah lulus. Nah, orang tua nggak tahu gitu. Nah, ketahunya ketika kawan pada saat itu, kalau UMPTN itu diumumkannya via koran, nggak ada via online atau apa ya. Nah, kita harus nyari koran terbitan yang hari itu ya. Nah, pada saat itu saya nggak nyari koran karena saya nggak ada feeling untuk lulus atau apa ya. Tapi teman saya, si Simon namanya itu, pada saat itu dia ngambil ITB tapi nggak lulus. Dilihatnya nama saya ada, jadi dia ngantar koran ke rumah saya. Nah, orang tua saya, yang ayah saya itu lagi di depan. Nah, dia kaget, dia pikir, orang tua saya pikir saya itu masuk koran karena mencuri atau ada buat kesalahan ya. Jadi dia marah-marah, loh kok ada namanya gini. Ternyata alhamdulillah. Nah, singkat cerita, saya itu di kampus itu setahun jadi PGT deh, penghuni gelap tetap. Jadi kosnya nggak bayar. Jadi kalau ada bapak kos saya lari. Ya, ini luar biasa nih. Ini suatu aib juga ya Pak Adnan ya. Tapi ini harus diceritakan supaya memotivasi adik-adik juga yang lagi kesusahan ekonomi ya. Jadi saya tuh numpang di kosan kawannya kakak saya. Nah, pas saat bapak kosnya datang, Pak Sebayang dulu ya, saya lari. Entah ngumpet di kamar mandi, entah di mana gitu ya. Nah, itu dia. Nah, saya jadi dari awal-awal kuliah itu langsung terus memotivasi diri saya, karena orang tua saya nggak mampu, saya harus buktikan, saya harus belajar lebih gitu. Nah, alhamdulillah pada saat semester 1 itu nilai IP-nya 3,9 berapa gitu ya, hampir 4 gitu ya. Nah, jadi luar biasa. Nah, pada saat semester 2 3,8 berapa, jadi pas saat itu ada di kampus ada beasiswa dari Astra, alhamdulillah. Nah, dari situ kita dapat beasiswa dari Astra. Saya dapat beasiswa dari Astra, Toyota Astra. Dari situ lanjut. Nah, alhamdulillah di semester berapa saya itu buat karya tulis, dan akhirnya itu yang membimbingnya Pak Hamdan, almarhum Pak Hamdan, sampai kita ke Jakarta, sampai lomba tingkat nasional. Nah, itu juga membawa nama harum peternakan. Pada saat itu nggak dianggap jurusan peternakan, pada saat itu belum dilihat gitu. Alhamdulillah. Karena waktu lomba karya tulis itu kita dilombakan tingkat fakultas, kita menang. Lanjut ke tingkat universitas, kita juga menang, juara. Baru di tingkat wilayah A kita main di Bung Hatta di Padang, kita juga menang. Alhamdulillah. Baru kita mainnya di UI di Jakarta. Nah, alhamdulillah. Jadi saya yang orang yang nggak ada jadinya bisa ini. Dan satu lagi, waktu semester 3 itu Adnan saya udah jualan di kampus. Ingat bapak-bapak ibu guru dosen mungkin tahu yang jualan di bawah pohon beringin di dekat musola itu. Nah, saya sama kakak-kakak kelas di angkatan 95, 94 ya. Jadi prinsipnya jangan malu. Artinya kalau kita mau dan kita jalannya benar ya, kita tetap jalankan gitu ya. Sekarang ini kan banyak peluang-peluang bisnis adik-adik sekalian yang bisa dijalankan sambil kuliah. Kalau dulu kan memang tidak ada online, tidak apa, jadi jualnya bentuknya fisik ya. Waktu itu kita, kalau dulu zaman dulu deh, kalau mau masuk ke lab
ada yang kurang, pipet tetes kurang, lap planel kurang, itu harus larinya ke sumber, ya, sumber dulu sumber ya. Nggak ada itu koperasi, nggak ada itu apa. Jadi kami menangkap itu, kasihan kalau adik-adik ini langsung gara-gara labnya ketinggalan nggak jadi masuk belajar, kami jual pelan-pelan di situ gitu, di bawah pohon beringin itu. Ya, alhamdulillah. Akhirnya Pak Dekan kasihan nengok kami, ya, dibantu sama Pak Prof juga. Jadi kami dikasih ruangan. Nah itu cikal bakalnya kantin. Kantin itu dulu saya yang penguasa kantin di sana itu ya. Sampai-sampai dulu kita adenan, saya cari uang masuknya itu, saya jalan ke pajak sore, beli jeruk, saya hitung jeruknya. Berapa biji jeruknya, nanti saya ecer di kampus ya. Jadi jeruk itu misalnya satu dijual 1.000 perak gitu. Modalnya 5.000. Ya, apa yang bisa kita ini gitu. Sambil belajar juga. Dan alhamdulillah di semester akhir saya aktif di organisasi dan terpilih menjadi ketua HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Peternakan, di akhir mau selesai itu. Makanya dosen-dosen banyak simpati dengan saya, mereka dorong saya untuk jadi staf pengajar di kampus, dan syaratnya memang pada saat itu harus S2. Nah, padahal pada saat itu memang Pak Said Umar Profesor sudah mengeluarkan surat saktinya untuk diangkat menjadi staf pengajar, dan didukung oleh Pak Prof Jul ya, waktu itu dekan pertanian, tapi nyangkutnya di rektor Adnan. Jadi rektor 2 belum setuju karena saya belum S2 gitu. Nah, jadi sayanya terakhirnya coba magang di Pokpan, di NUJ, dan terakhir ini sekarang sudah 15 tahun di PT Medion menjadi salah satu kepala cabang di Medion gitu. Itu sih Dek, cerita singkatnya. Jadi panjang ya Adnan ya, maaf ya. Mungkin bisa menginspirasi mahasiswa. Jadi kelihatan yang sekarang itu tidak semudah yang dilihat yang sekarang itu gitu. Untuk menggapai sebuah kesuksesan itu pasti ada jalan-jalan rumit yang harus kita lalui ya Bang ya. Iya, benar. Jadi siapa yang bisa bertahan di jalan rumitnya, maka akan menggapai kesuksesannya juga. Amin, ya Bang ya. Ya. Prinsipnya jangan sempat kita berhenti, jangan pernah kita berhenti. Kita harus bergerak terus ya. Harus berjalan terus walaupun tertatih-tatih pelan-pelan. Nah, saya di semester 2, semester 3 itu saya alhamdulillah dapat orang tua angkat Pak Adenan. Saya diangkat oleh Pak Camat. Nah, saya jadi terakhir saya drastis Pak Adenan. Saya kuliahnya diantar pakai mobil. Biasanya jalan kaki. Terakhir karena dapat ayah angkat orang kaya, jadi saya diantar karena saya mengajar ngaji di rumah orang itu gitu Pak Adenan. Luar biasa ya Bang perjuangannya ya. Itu perjuangan. Jadi pesan-pesannya untuk adik-adik kita semua ya, kalau ada masalah problem ketika kita menjalani kuliah ini, jangan langsung loyo ya kan Bang. Ya, betul. Baik abang-abang kita ataupun dosen-dosen kita yang akan siap membantu kalian mengatasi solusi-solusi masalah dari apa yang kalian hadapi. Nantinya juga di kampus juga bakal banyak beasiswa jika kalian punya prestasi. Bahkan banyak sekali beasiswa yang akan mengcover kalian, bahkan beasiswa sampai ke luar negeri ya Bang ya. Iya benar. Ya. Kalau kalian sudah lulus, jika kalian punya skill, punya ilmu, maka kesempatan kalian untuk kuliah ke luar negeri pun sangat terbuka sekali sekarang. Mungkin kesan dan pesannya Bang Hairul sebagai penutup TKKMP kita sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Adnan. Tetaplah semangat dan lakukan perubahan sekecil apapun pada diri kalian. Jadi tetap lakukan perubahan dan belajar terus dan gali terus apa yang ada di dalam diri kalian. Banyak nanti potensi-potensi diri kalian yang nanti akan muncul di kampus tercinta ini. Itu saja Pak Adnan. Terima kasih Pak Prof Hasnudi, Pak Edi Mirwandono. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.